Join us. What do I have to do? It's yours to decide. Every warrior has a beginning. Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang sebenarnya cukup dinantikan orang-orang, tapi nggak bisa ditonton karena bioskop nih ternyata belum buka atau ditutup karena PPKM. Snake Eyes G.I. Joe Origins nih, film yang menurut gue ketika gue udah tonton film ini atau sebelum gue tonton film ini, gue tuh sudah merendahkan tuh ekspektasi gue ketika gue pengen nonton film ini. Jadi gue rendahkan banget ekspektasi gue karena gue mungkin tahu ya, kalau kita lihat film Wolverine yang waktu Origins kan itu cerita kan lebih kayak banyak dramanya, banyak dia cerita sebelumnya. Jadi kita harus bersabar untuk film action ya, atau adegan aksi-aksinya gitu. Dan ketika gue udah tonton 2 jam 1 menit film ini berlangsung ya, wah ini ternyata ekspektasi gue sudah gue rendahkan ya. Yang seperti contohnya deh, kayak film-film yang sukses, film-film warabala yang sukses, kayak misalkan Transformer. Kan Bumblebee-nya akhirnya kan dibuat kayak spin-off-nya, dan ternyata kan biasa-biasa aja. Ternyata G.I. Joe ini ketika sudah di spin-off ini, aduh, gue bisa bilang ini kacau balau banget ini film. Ini semuanya kolaborasi elemen di film ini menurut gue nih sangat memboringkan gue. Mulai dari naskah ceritanya yang berantakan, sequence ceritanya juga yang terlalu nggak rapi perpindahan sequence ya. Terus juga tata kameranya juga memusingkan mata. Bener-bener nih ketika gue nonton, gue berasa tuh kayak bukan kita ditampilkan tuh aksi ninja tuh yang wah gitu, yang superior, tapi terlihat ini adalah film yang terlihat kayak kurang bermutu bagi gue, kurang pas gitu, kurang megah gitu loh. CGI-nya pun adegan aksinya nih, walaupun emang kita tahu bahwa ini adalah film yang harusnya kita nggak mengharapkan suatu adegan aksi yang wah ya, tapi juga terlihat kayaknya sangat kayak nggak memumpuni gitu, nggak buat kita puas ketika in the end gitu loh. Padahal ketika first impression ya, ketika gue nonton film ini 15 menit, terasa film ini mengasihkan. Tapi ketika udah lewat 15 menit sampai endingnya tuh menurut gue kacau balau. Jadi ini si Henry Golding sih sebenarnya sih bukan salah dia juga, tapi menurut gue peran dia di Snake Eyes ini yang terlihat suka bercanda, yang terlihat emosian, terus banyak omongnya. Dengan kita aplikasikan tuh ke Snake Eyes yang waktu si Ray Park itu ya 2009 sama 2013 ya, terasa tuh kayak jomplang, kayak bukan dia gitu loh. Ini film kayak cocok ini sejujurnya judulnya kayak Ryu dan Ken in the Sesame Street Fighter itu loh. Jadi kayaknya elemen G.I. Joe-nya kayak asal ditempelin, kayak misalkan dikaitkan dengan perkumpulan Cobra itu dalam hal kematian ayahnya itu, ataupun ada hubungannya sama antagonis di sini. Jadi kayak terlalu maksain untuk ditempelkan. Storm Shadow juga kalau kita perhatikan di awal dia adalah orang yang terlihat bijaksana, orang yang sabar, orang yang bisa berpikir sangat secara jernih, tapi di ending dibuat seolah dia tuh kayak dipaksa untuk harus emosi ataupun jadi kesel sama si Snake Eyes, sama perkumpulan atau klan ninja ini, karena dia kayak merasa kayak nggak dihargain. Menurut gue dengan karakter yang dimunculkan di awal, yang dia adalah seorang yang sabar, orang yang sangat kuat, orang yang kayak punya pemikiran yang hebat, kayak juga jadi nggak pas gitu loh. Si Iko Uwais lebih kacau lagi nih, dia yang kayak nggak bisa mengeluarkan ekspresi yang seperti kita lihat di film-film dia yang ada di Hollywood gitu loh. Menurut gue ya terlalu muda tampaknya. Terus si Samara Weaving juga yang biasa menjadi magnet di sebuah film, ini kayak jadi tempelan aja di film ini menurut gue. Jadi ini semua perannya menurut gue nih kacau balau semua. Ditambah lo harus ingat ya, di sini ada lagi ular raksasa yang menurut gue nih sangat mengganggu gue dari CGI-nya, dari visualnya tuh, atau originalitas tentang G.I. Joe-nya nih jadi kayaknya hilang berkeping-keping nih karena kemunculan si ular ini nih. Menurut gue nih memang sih mungkin ya dibilang dia harus melewati 3 tahap itu, yang salah satunya ular itu. Jadi menurut gue kok dia tiba-tiba menjadi seorang yang tiba-tiba tuh jadi orang yang tangguh gitu. Kita nggak lihat dia dilatihnya seperti apa, cuma berdasarkan lo harus bisa mengosongkan pikiran, lo harus bisa tuh bersabar seperti itu. Tiba-tiba jadi seorang yang dilabelin tuh cukup kuat ya menurut gue ya. Ini antagonisnya juga menurut gue memiliki sebuah senjata yang ampuh, tapi mengapa harus mengirimkan seorang Snake Eyes ke dalam perkumpulan ninja tersebut. Jadi menurut gue nih semua kacau balau, berantakan.
mengecewakan, tampak memboringkan banget film ini. Padahal sutradaranya adalah sutradara yang mensutradari film Red-nya si Bruce Willis, Insurgent, Divergent, R.I.P.D, terus Fight Plan-nya Jodie Foster. Ini kayak nggak terlihat kolaborasi itu yang indah sama penulis skenario, sama sinematografinya. Layarnya tuh terlihat tuh kayak bikin pusing mata menurut gue nih film nih. Gelapnya juga bikin pusing mata, nggak enak banget dilihat. Gila. Ini gue juga bingung, jadi ini harus nungguin lagi gak G.I. Joe. Jadi mereka juga bakal bingung, gue yakin nih. Dengan pasar menurut gue nih, pasti pasar dunia juga pasti sangat mencemoh film ini, gue yakin. Karena nantinya nih akan dibuat lanjutannya seperti apa gitu loh. Lanjutannya yang seperti seolah-olah tuh si Storm Shadow-nya marah, terus dia naik motor si Snake Eyes-nya itu. Menurut gue juga itu kayak maksain gitu, jadi nggak membuat gue yang sebagai yang nonton ya kayak nunggu-nunggu apa yang terjadi selanjutnya gitu. Gue jadi nggak nunggu-nunggu juga, kayak ngerasa tuh 2 jam itu terasa tuh untungnya PPKM nggak buka bioskop, jadi untung gue nggak habisin waktu gue di bioskop. Itu yang gue bisa gue pikirkan dalam hati sih, kata-kata itu sih. 3,5 dari 10 nih film yang pantas gue sematkan di 3,5 dari 10. Lu udah nonton belum? Kalau lu udah tonton, coba lu tuangkan pengalaman lu ketika menonton film ini ya, Snake Eyes G.I. Joe Origins. Yang menurut gue nih juga tepat judulnya kalau dibilang Storm Shadow Origins. Menurut gue ini juga bisa sebenarnya dimasukin judul ini, karena porsinya menurut gue terlalu imbang juga dan nggak ada yang menonjol menurut gue. Adegan, kalau lu bilang adegan aksinya bagaimana, adegan aksinya juga menyedihkan banget. Klan ninja yang harusnya 600 tahun katanya tuh sangat bersejarah ya, yang sangat maksudnya tuh memiliki tuh perdamaian yang bagus gitu atau gimana, juga tampak terlihat nggak superior ya. Kayak prajuritnya tuh kayak nggak terlihat gitu, kayak sepi gitu loh. Ya udah paling kayak gitu aja ya penjelasan gue atau review gue untuk film Snake Eyes G.I. Joe Origins. Lu kalau udah nonton jangan lupa lu kasih teori lu ya untuk film ini. Dukung gue terus biar gue bisa berkarya terus di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.